kemarin terakhir kita review film horor ya, The Medium. Yang jadi film terlaris nomor 1 katanya. Makanya kita harus review horor lagi nih. Nah, Lebih horor tentunya. ini adalah film terbaru yang disutradarai, dieditori, ditulis oleh Aldi Taher. Gue tangan dulu Aldi Taher. Gue seneng sih, maksudnya tahun ini tuh kayak Jason Iskandar bikin film panjang pertama, Akhirat, Love Story. Iya. Regas bikin film panjang pertama, ya kan? Penyalin Cahaya. Aldi Taher bikin film Aldi panjang Taher pertama. juga bikin film. Judulnya Bisikan Jenazah. Sebenarnya bukan pure film Indonesia, tapi kayak joint venture Malaysia dan Indonesia. Iya benar-benar. Jadi emang syutingnya pun di Malaysia. Ya, settingnya juga di Malaysia, ceritanya di Kuala Lumpur, tapi entah di bagian mananya gitu. Formula horor haunted house ya? Iya, formula horor rumah berhantu. Jadi Aldi Taher ini punya istri ya, baru nikah. Baru resepsi pernikahan, ceritanya mau honeymoon, tapi si Aldi Tahernya itu ada pekerjaan. Meeting sama klien. Nah, akhirnya jadi dia butuh rumah sementara buat di KL itu ya. Iya. Akhirnya istrinya ini dengan impulsif bilang rumah itu aja. Iya. Langsung nunjuk cuy. Nggak ada booking Airbnb, nggak ada booking Traveloka gitu ya. Pokoknya serba dadakan aja. Kita nyasar nih, belok sini aja, belok situ. Oh itu aja nih rumahnya nih, bagus, oke. Iya. Itu gue suka sih spirit spontanitasnya. Spirit spontanitas. Dan nginep di situ dan akhirnya diganggu gitu sih intinya. Tapi kenapa dulu nginep di situ akhirnya? Karena gratis. Halo Pacik. Nanya harga untuk 3 hari. Ini berapa biaya rentalnya untuk 3 hari? Gratis. Tapi ternyata gratis. Kalau orang normal mah, gratis mikir dulu ya. Ada apa ya? Cabut aja gitu ya. Kayak ini. Gratis Pacik. Alhamdulillah. Tipikal orang Indonesia. Yang penting gratis. Habis gratis gerbangnya kebuka tuh udah. Oh iya. Gerbangnya kebuka. Kayak kalau dulu nonton film Sidul tuh. Gerbangnya kebuka sendiri tuh. Oh iya. Iya, rumahnya Sarah kan kebuka sendiri tuh. Itu mirip-mirip kayak gitu. Kita juga bengong-bengong kayak Mandra. Wah, kebuka sendiri nih, gila. Kita serasa balik ke zaman Sidul ya. Iya, itu kayaknya itu semacam tribut. Yang gue suka sebenarnya dari Taher. Dia tuh kayak beneran eksperimen sih katanya. Semuanya sih, dari penampakan sampai kamera pergerakan kameranya itu benar-benar eksperimen. Pas menit pertama pun ya kita masuk, mereka tuh lagi di mobil berdua ngobrol gitu ya, shotnya dari depan itu autofocus, jadi itu mereka kayak syuting pakai kamera depan handphone gitu ya, ditaruh di dashboard mobil. Nah udah ayo kita syuting gitu kayak gitu. Tapi dua orangnya nggak fokus, backgroundnya yang fokus. Jadi kita tuh cuma fokus ngeliatin mobil aja gitu. Gue pikir tuh bakal kayak ada full fokus gitu cuy. Jadi kayak background dulu, nanti pas ngomong fokusnya ke depan gitu ya. Kagak aja ini. Ini eksperimennya bagus ini. Eksperimen itu dimaksudkan untuk biar kita nggak fokus sama kejelekannya. Alih-alih kita bertanya-tanya tentang logikanya, horornya, kita tuh lebih bingung sama teknik pengambilan gambarnya lah, terus sama acting istrinya lah, sama timelinenya juga kita kan bingung. Ini hari apa? Ini jam berapa? Ini maghrib apa isya apa subuh? Dan akhirnya istrinya kan nanti kerasukan kan? Tapi gue ngerasa dia udah kerasukan sih dari menit pertama kita. Dari menit awal. Dari menit awal kayaknya istrinya udah kerasukan deh. Pokoknya kalau udah nonton The Medium, ini lebih apa ya? Lebih disturbing. Soalnya dari awal nemu rumah tuh si istri tuh udah excited banget ya. Excited. Kayak entah kebanyakan minum obat atau kebanyakan terating deng, ntar gue nggak tahu deh tuh. Dia ketemu pajangan di rumah, sayang ini apa gitu. Nemu piringan hitam, piringnya nih nyalain. Terus nari-nari gitu. Nari-nari, ketemu. Itu tuh baru 5 menit. Nyampe rumah, baru ketemu masuk. Ini gamelan dimainin. Oh yang ini, yang lebih kerasukan lagi men. Ketemu tiang ini. Gue baru lihat orang di film ngelihat apa tiang kasur. Gue jadi ketawa mulu. Ketemu tiang kasur dia. Terus sayang. Langsung dari situ, ini orang kerasukan men. Nggak usah sejelas di Medium buat ngasih tahu kerasukan, itu udah pasti nih orang kerasukan, apapun itu setannya.
Kan kalau film kerasukan lain kan dikasih lihat kayak ada transisinya, dari normal ke aneh kan. Kalau ini enggak. Nah, gitu. Langsung kayaknya kerasukan tiang deh. Yang lebih hebat lagi ya, maksudnya oke lah ya. Intinya horor. Nggak ada intinya ini. Nggak ada intinya ya. Nggak ada intinya. Setelah itu gitu ya, pasti mereka akan menemukan kejadian-kejadian aneh lah ya di rumah itu. Banyak lah. Pasti kita kan expect kalau yang nunggu penampakan ada penampakan. Tapi jangan berharap penampakan kayak film-film Indonesia lah. Ini justru lebih cerdas. Iya, ini cerdas sekali. Dia kayak belajar ke Ari Aster, kayak smooth gitu. Ya, smooth sedikit-sedikit, nggak langsung ada muka jebret. Istrinya lagi main gamelan, terus tiba-tiba di belakang ada istrinya yang kerasukan ya. Ada penampakan rambut. Nah, itu tuh rambutnya tuh cuma diginiin kayaknya tuh. Wig gitu. Tapi itu kayak ditongolin gitu aja. Tapi itu mencekam sekali ya. Dengan musiknya lah jelas, jebret aja kan. Mencekam. Tapi itu kayaknya orang lain nggak akan sadar itu ada penampakan. Soalnya rambutnya ditongolin, di belakang rambut dia yang gitu. Jadi kayak samar-samar gitu. Justru bagus menurut gue. Iya. Nggak terlalu jelas jadi. Jelas, ya. Tapi musiknya aja yang jadi penanda ya. Oh ada. Tengah film kita baru tahu kalau istrinya itu sedang sakit. Suka minum obat. Sakit kepala kah gitu. Sakit jiwa kah gitu ya. Nggak pernah tahu. Terlalu banyak yang tidak dijelaskan dengan tapi durasinya sedikit. Gitu. Harusnya sebenarnya 2,5 jam. 3 jam nggak apa-apa boleh. Banyak adegan-adegan yang meta gitu ya. Nah ini yang gue suka nih, Aldi Taher ini bermain dengan persepsi penonton nih. Jadi ada satu adegan Aldi Taher nelfon gitu ya. Halo, assalamualaikum bro Raffi Ahmad. Anjir. Bentar lagi aku mau meeting nih sama klien, semoga nanti bisa kerjasama dengan Trans Entertainment ya. Salam buat Nagita dan Rafathar ya. Itu satu adegan itu kayak meta banget sih, kayak menyapa sama produsen film horor gitu. Terus ada satu adegan Aldi Taher pakai baju bertuliskan sabar. Oh iya. Wah, itu baju sabar gitu. Itu kayak secara nggak langsung kayak ngeledek penontonnya buat sabar ya, film saya kayak gini gitu. Oh, gue pikir sabar ya. Lu belum lihat penampakan. Oh, itu bisa jadi sih. Kayak enggak, tapi emang film yang serius butuh kesabaran kita banget. Makanya banyak-banyak istighfar. Kayak si Aldi Taher di sini nyuruh istighfar mulu. Iya, kita disuruh istighfar mulu. Itu kayak nggak ke istrinya aja, tapi ke kita juga gitu. Penontonnya disuruh astagfirullah gitu. Kamu halusinasi kali ngelihat hantu kayak gitu ya. Iya. Itu kayak secara kita diomongin ya. Lu halusinasi kali. Maaf nih Aldi Taher ya. Filmnya jelek, cuma jujur aja menghibur. Karena gue nontonnya ketawa mulu sih. Epic iya, lucu iya, goblok iya. Aduh, pokoknya ini paket lengkap ya. Paket lengkap, drama ada, horor ada. Terus nanti kita juga diajak komedi-komedi gitu. Musiknya langsung beda, moodnya langsung beda gitu. Asli. Haunted House ya di situ aja gitu. Aldi Taher berani gitu keluar dari jalur itu gitu. Jadi dia keluar gitu. Ada adegan dia keluar ke supermarket beli bawang buat istrinya gitu yang pengen masakin dia di rumah itu. Itu yang sampai sekarang juga bawang itu yang gue pertanyakan gitu. Soalnya sampai di akhir bawangnya nggak dijelaskan. Itu jadi dimasak apa enggak? Kan kesel. Dan itu juga nggak dijelaskan dibayar apa enggak itu. Nah, itu. Kayaknya film ini bebas. Rumahnya gratis, bebas. Beli bawang bebas, gratis, bebas pokoknya. Di sini tuh semuanya gratis. Gratis. Jangan-jangan emang filmnya gratis juga no budget. Katanya no budget aja. Dan karena ini editornya Aldi Taher juga ya. Jadi ada adegan-adegan yang wah editingnya bagus banget ini. Jadi kayak tiap ada penampakan cut to blank ke scene berikutnya gitu ya. Yang gua nggak tahu yang sebelumnya itu gimana gitu ya. Jadi kayak nggak ada penjelasan ke adegan sebelumnya. Baik lagi. Rumah gratis bebas ya kan, beli bawang bebas, ngedit juga bebas kayak gimana juga. Tentunya harusnya 80 menit kuotanya, tapi ini mungkin wah kurang. Baru 30 menit nih, baru 40 menit loh. Masukin apa lagi ya? Masukin apa lagi ya? Oh ya ini aja kemarin kan ada test screen nih yang lagi kerasukan, itu aja masukin. Terus ada juga yang tadi tuh komedi, kita bikin aja candid komedi, itu juga masukin. Apalagi ya? Lagi nyangkul, boleh ya masukin. Alhamdulillah pas 80 menit tayang gitu kan. Saking sibuknya masukin adegan-adegan gitu sampai lupa bikin endingnya cuy. Film horor mind blowing. Endingnya itu. Twistnya yang bikin lo nggak akan bisa nebak apa gitu. Iya walaupun ala kadarnya gitu filmnya, tapi endingnya tuh bikin what gitu kan.
Sampai gue ketawa sampai menangis ya. Kan biasanya emang ada maksud si arwah ganggu kenapa nih? Apa dia matinya nggak tenang? Nah, ternyata tuh di akhir ternyata emang ada mayat. Bener. Ini perlu diceritain. Iya. Ada mayat bapak Yang punya rumah ini. Itu kayaknya yang punya rumah di awal yang ngegratiskan itu. Tapi maksudnya posisi dia nemuin mayat itu bukan di rumah yang itu gitu. Jadi istrinya ini kayak jalan ke halaman belakang. Nah, itu kayak ke alam lain lagi kayaknya. Jadi tiba-tiba soalnya kita nggak pernah tahu ada rumah ada ruangan itu. Ada ruangan itu. Jadi ada ruangan baru. Ada ruangan lain. Itu ada mayatnya emang lagi duduk di kursi goyang. Nyewa rumah baru kan adventure apa ya? Keliling dulu ya. Lihat dulu kamar mandinya mana ini. Ini mah tahu-tahu ada jebret gitu, ada ruangan lagi gitu. Nemu mayat itu. Si istrinya pingsan lah. Istrinya pingsan. Langsung Aldi Taher kan kaget. Ternyata emang selama ini diganggu buat ngasih tahu ini loh ada mayat bapak gitu. Aldi Taher dengan solehnya kan langsung nutupin. Tapi kan penjelasannya gimana? Kita kan orang Indonesia ya butuh penjelasan kan, panjang lebar. Ternyata jadi pas sudah ditutup itu matanya ya, si mayat itu, Aldi Taher terus ngebopong istrinya keluar, cut to black. Iya, kan kita kira bakal ada adegan lagi ya, adegan encore, ending lah, sebelum ada credit roll. Terus tiba-tiba, set, langsung ada tulisan, mayat itu bernama Sukri. Dia mati 3 hari lalu karena tumbal iblis dan dia mengorbankan istri. Pokoknya panjang banget kayak panjang selayar. Panjang banget kayak catatan dosen kalau ngasih revisi skripsi lah pokoknya. Tapi ditulis jebret gitu. Orang mah kan 2 slide atau 3 slide kan tulis gitu kan. Atau ini mah 2 kalimat doang. Ini mah 1 slide udah jebret, kita disuruh baca. Oh gitu, ya. Habis itu closing credit. Menurut gue sih twist terepik di film Bisikan Jenazah ini ya. Gue sama Arya tuh bener-bener ketawa mampus sih di pas ending itu sih. Bener-bener nangis ketawa gitu. Endingnya itu nangis. Gue suruh baca guys. Gue udah lama nggak nonton film, even film komedi gue nggak keseketawa itu gitu. Ini film horor bisa bikin gue ketawa senangis itu gitu. Mungkin Aldi Taher expect kita udah baca sinopsis. Iya benar. Even trailer aja nggak. Trailer nggak tahu kan? Iya. Tapi ternyata ada di awal. Lu kayak dokter datang konser Slipknot gitu kan? Tapi sebelum Slipknotnya datang lu didengerin dari Spotify gitu. Slipknot, lagu Slipknot gitu. Kita pernah udah ngomong ya di awal. Aduh, gue nggak mau nonton. Tapi mungkin itu sebenarnya ngasih tahu trailer itu. Mendingan lu cabut sekarang deh. Soalnya beruntung orang yang ada 2 orang kan habis itu keluar kan. Itu kayaknya orang paling beruntung. Itu 2 orang beruntung. Udah ada yang mau itu 2 orang beruntung banget tuh. Iya. Itu kok bisa ya kayak gitu? Tapi kita lebih beruntung karena bisa nonton. Kan kita nggak bisa nilai sebuah film dari trailernya doang. Iya. Tapi ada 2 yang walkout itu dia jenius sih. Kayaknya lebih cerdas dari kita sih. Pas trailer udah walkout kaget gue. Itu nggak balik lagi kan ya? Nggak balik lagi. Malah tadi gue kira ini filmnya trailer doang. Iya. Udah gitu. Gue pikir pas udah trailer udah. Oke udah. Ternyata trailer plus bonus filmnya. Kalau kurang mah udah jelas ya. Kurang jelas, iya. Kejelekannya jelas. Tapi kelebihannya juga kayak nutupin gitu, nutupin yang kurang-kurangnya itu gitu. Iya, benar. Pokoknya tenanglah, di film ini nggak akan ada yang mati gitu ya. Semuanya damai gitu. Yang mati paling otak lu kan. Korbannya ya kita gitu. Korbannya yang nonton gitu. Kayak gitu aja. Gue rekomendasiin kalian buat nonton terutama kalau masih ada. Kalau masih ada, terutama buat endingnya aja please. Itu mungkin Aldi Taher mesti nge-cut endingnya aja kali ya, terus disebar gitu. Iya. Bener. Itu gue saranin Aldi Taher udah di-cut aja tuh 5 menit endingnya lah. 5 menit sebelum ending udah diviralin aja itu ending terbaik kayaknya. Bukan mau membandingkan dengan Azrak ya, tapi ini feel-nya hampir ke Azragan. Hampir levelnya Azrak lah ya. Tapi tetap sih harus kita kasih skor. Jadi gimana kalau kita skor? 2-10 lah. 2-10 lah ya. Decent lah, itu bikin ketawa sih, 2-10. Iya, 1 untuk bawang, 1 lagi untuk endingnya yang tulisan itu. Gue juga setuju sih 2. Kalau nggak ada adegan ending yang bikin gue kayak serasa lahir kembali, itu kayaknya bisa 1 sih di filmnya. Jangan lihat skor kita, tapi lihat muka kita yang seneng gini ya. Itu endingnya bikin kita kayak anjing gila ini. Mau pakai pendekatan treatment apapun, ending kayak gini nggak akan bisa diulang lagi. Yang bikin
Eternal juga nggak bakal bisa bikin film kayak gini. Balik ke penontonnya lagi. Menurut gue layak-layak aja ini film di bioskop. Lah ya. Soalnya tadi juga pas kita nonton seru ya. Apa namanya, kondisinya tuh kayak lagi ngerumpi di warung kopi gitu loh. Oh iya. Sebelah rame. Ya, rame aja kayak. Sebelah ketawa, di belakang ketawa. Nggak kita doang yang hibur. Jadi kayak anjir, dia tuh bisa ngehidupin suasana bioskop yang mencekam, jadi kayak di warkop gitu. Gua udah lama nggak nonton, makanya gue bilang gue udah lama nggak nonton se-excited ini gitu. Film horor, film komedi juga nggak kayak gini-gini banget gitu. Iya, benar. Tapi ini seru. Semoga masih ada ya di kota kalian. Ya kalau udah nggak ada ya anggap aja kalian tidak beruntung. Ya semoga habis review ini pada rame, pada nonton. Ya alhamdulillah. 100.000 penonton di pandemi. Alhamdulillah. Harusnya 1 juta ini. 1 juta penonton. 1 juta penonton yang halusinasi ya. Gila judulnya gitu kalau di medsos. Ya kalau 1 juta penonton telah halusinasi anjing. Kan ada kalau kemarin The Medium teman bayan apa itu. Ini teman halusinasi. Teman halusinasi. Teman sabar. Teman sabar. Dan seperti biasa kalau udah nonton komen juga di bawah menurut kalian gimana filmnya. Jangan lupa ya komen dan like dan share dan subscribe seperti biasa. Ya udah, sampai ketemu lagi ya, Ran. Yuk. Di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.